Tapi kalau pakai juga lebih bagus. Sekalian saya ingin melanjutkan kajian 1 bulan yang lalu ya, sampai pada pembahasan tentang masalah yang paling rumit dan paling misteri dalam hidup kita itu, yakni adalah masalah ruh. Masalah ruh. Jadi sehingga kemarin saya sudah menjelaskan memang itu adalah masalah yang paling misteri dan paling problematik dan menjadi ujian paling berat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak? Salah satu pembahasan yang paling rumit adalah pembahasan tentang masalah ruh sampai semenjak masa awal-awal penciptaan kehidupan ini, termasuk kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti kita itu baru menjelang sakaratul maut, kematian kita masing-masing, baru kita akan bisa membuktikan bahwa ternyata benar. Ya, Allah menyampaikan itu di surat yang tadi, di surat Al-Waqi'ah yang saya baca tadi. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah dengan berita ini kalian itu meremehkan? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah menyatakan falaula idza balaghatil khulqum. Ingatlah ketika ruh kalian itu sudah ada di tenggorokan kalian. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Pada saat itu kalian semuanya bisa memperhatikan, bisa melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Aku, kata Allah itu aku. Itu sebetulnya hadir, ada. Walakin la tanzurun. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Aku itu lebih dekat dari kalian. Walakin la tubsirun. Tapi kalian itu tidak bisa melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin. Coba pada saat yang sudah seperti itu, ruh kalian itu sudah ada di kerongkongan itu. Kalau kalian itu merasa hidupnya tidak dikuasai oleh Allah, coba kembalikan. Coba kembalikan. Walaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha. Silakan dikembalikan. In kuntum shadiqin. Kalau kalian itu merasa benar. Pas kalian, kita kemarin sudah sampai di sini. Ini paling sulit, Pak. Sehingga di surat Al-Furqan itu Allah menyatakan, sebelum kita ke materi kita ini. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana. Orang-orang kafir itu berkata, kenapa yang diturunkan kepada kami itu kamu Muhammad kok tidak malaikat? Lalu kenapa kami tidak bisa melihat Tuhan kami? Laqad istakbaru fi anfusihim. Mereka itu sungguh telah sombong kepada dirinya sendiri. Wa atau utuwang kabiro, dan telah melampaui batas. Yauma yarawunal malaikata. Ini loh, Pak. Pada hari mereka melihat malaikat. Kapan itu? Ya tadi di surat Al-Waqi'ah, termasuk di surat Qaf. Waja'at sakratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat sakaratul maut itu, Pak, menjadi moment of truth, menjadi waktu pembuktian kebenaran bahwa yang gaib itu ada. Kita, meripat kita ini, Pak, mata pandangan kita secara zahir ini, Pak,
disingkap oleh Allah, lalu kita bisa melihat siapa? Malaikat yang datang pada kita. Kita bisa melihat malaikat yang datang pada kita. Itu orang kafir. La busyra yauma idzil lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagi orang-orang kafir. Tidak ada kabar gembira. Tapi kalau orang beriman, insya Allah kita ini termasuk orang beriman itu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah itu Pak. Orang-orang beriman, insya Allah malaikat yang datang pada kita itu akan mengatakan, jangan risau, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kalian bergembiralah, insya Allah tempat kalian itu adalah di surga. Loh Pak, itu masalah ruh Pak. Nah sekarang sebetulnya manusia ini, gimana sih Tat, pandangan kita manusia? Pas kalian, pandangan umum umat manusia termasuk di negara barat dan di banyak negeri-negeri kaum muslim melihat manusia ini Pak dalam 3 dimensi. Jenengan sudah tahu ada mind, body, and soul. Kalau saya ungkapkan body, mind, and soul. Yakni jasad kita ini, jasad. Terus soul, orang barat membahas juga tentang soul, tentang jiwa, spirit. Mereka membahas juga. Tapi itu apa gitu? Faktanya itu apa? Itu enggak mereka bahas. Yang mereka bahas adalah yaitu badan ini bagaimana supaya sehat ya, badan ini supaya bisa awet muda, bisa bisa umur panjang. Sampai di Jepang itu juga begitu. Life expectation-nya itu Pak, di Jepang itu sudah 70, 80. Bahkan di atas 80 di Jepang. Di Eropa juga begitu, di Amerika juga gitu Pak. Bapak tahu yang Presiden Amerika sekarang itu siapa? Usia berapa Pak? 78 atau 76 itu. Coba 76, 78 masih sesehat itu. Masih sehat itu. Joe Biden itu sudah 80-an. Itu kemarin yang Presiden Amerika waktu saya kecil namanya Jimmy Carter meninggal dunia Pak. Usia berapa Pak? 100 ya. Usia 100. Amerika udah begitu. Mereka membahas body, jasad ini bagaimana supaya sehat gitu. Orang muslim sebetulnya juga diajari oleh Allah supaya menjaga kesehatan, supaya dia hidupnya itu tenang Pak. Supaya tenang. Nanti saya akan membahas ini Pak. Hidupnya itu tenang, supaya hidupnya itu bahagia. Bapak sekalian, hidup bahagia itu tidak ada kaitannya dengan materi yang dia punya, enggak ada kaitan. Hidup bahagia itu Bapak sekalian tidak ada hubungannya dengan apa? Kekayaan. Jangan lihat kehidupannya para sahabat itu, hidupnya bahagia semua. Mereka yang miskin, bahkan mereka yang kaya, semuanya mendapatkan predikat dari Allah, radhiyallahu anhum. Lah kalau orang kafir membahas begini Pak, maka jangan heran. Hidupnya itu Pak ya, seperti Allah katakan di surat Al-Jasiyah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka berkata hidup ini adalah kehidupan dunia ini saja. Iya kan Pak? Mereka seenaknya kehidupan, mengelola kehidupan dunia ini seenaknya sendiri. Bahkan orang muslim juga begitu. Namun tuanah ya, tapi ini adalah orang komunis, orang ateis. Kami ini sekarang hidup, kami akan mati. Setelah itu selesai. Wa ma yuhlikuna illa dar. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa ini. Selesai, tidak ada urusan. Coba bayangkan. Itu rusak sekali kehidupan dengan pandangan kehidupan yang seperti itu. Sementara kita, ya Mas sekalian, Imam Ghazali membahas dalam salah satu kitabnya, di kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab kecil, yang ini bagus untuk nanti jenengan bahas. Barangkali nanti mungkin kedepannya kita pakai kitab saja Pak ya. Ini saya mengutip beliau, namanya kitab
Minhajul Abidin. Kitab-kitab para ulama itu, Pak. Kalau namanya Minhaj, itu rata kitab-kitab yang bagus. Imam Ghazali itu punya kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, Pak ya. Jenengan kalau membaca, Masya Allah, mungkin itu butuh kecerdasan atau butuh waktu yang banyak. Tapi cukup membaca kitab satu ini, Minhajul Abidin. Untuk mengerti sebetulnya siapa diri kita ini. Siapa manusia kita. Kita ini loh, siapa? Gitu. Kalau orang barat itu hanya membahas dalam 3 dimensi manusia ini, beliau membahas manusia itu dalam 5 dimensi. Jelas kita punya jasad, jelas ya. Ruh kemarin kita bahas itu sesuatu yang sulit untuk kita definisikan. Karena Allah sendiri mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau begitu definisinya sulit kita cari, Pak. Apa itu ruh? Definisinya kita sulit. Maka kalau begitu ini kita skip. Imam Ghazali mengatakan kalau begitu ada al-qalb, kemudian ada al-aqlu, ada an-nafsu. Nah, ini jelas. Ar-ruh, al-jasad, al-aqlu, al-qalbu, an-nafsu. Ruh kita skip. Karena kita nggak ngerti. Allah sendiri itu merahasiakan. Sampai kita ini kembali kepada Allah, nggak ngerti apa sebetulnya ruh itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan pada kita, kan ini saya tadi itu sore itu membuat materi untuk sore ini. Subhanallah, manusia bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Saya lupa, belum saya save. Karena ada urusan lagi. Iya, astagfirullah. Tadi jam 5, tak buka. Hilang kabeh, astagfirullah. Tapi untungnya saya bisa cepat masih punya stok BPT ini, Pak. Saya tadi membuat, Pak ya, BPT bahwa apa itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ala fil jasadi mudghatan, iya kan? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Itu hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Pak. Ketahuilah manusia bahwa di dalam setiap bagian tubuh dari kalian itu ada segumpal daging, mudghah, segumpal daging. Idza soluhal jasadu kullu. Kalau dia itu baik, maka seluruh bagian tubuh itu akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau bagian itu rusak, maka seluruh bagian itu adalah rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah kalian bahwa itu adalah al-qalbu. Imam Ghazali, ada bagian al-qalbu. Persoalannya apa al-qalbu itu? Apakah al-qalbu dalam diri kita itu seperti yang dijelaskan oleh para ahli kedokteran, itu diterjemahkan dengan heart atau jantung, atau diterjemahkan dengan liver, hati. Terus itu fungsinya hanya fisiologis, artinya yang artinya hanya anatomis, yakni dia melancarkan darah. Di situ dia fungsinya untuk menfilter seluruh metabolisme tubuh itu kalau ada kotoran-kotoran. Apakah hanya fungsinya seperti itu? Ternyata Nabi mengatakan tidak begitu. Tidak sekedar berfungsi secara fisiologis, tapi ada berfungsi secara ruhani. Nah itu, Pak, Imam Ghazali itu punya definisi tentang al-qalbu yang dihubungkan dengan al-qalbu. Ya, al-aqlu, yang menurut beliau itu adalah pusat ruhani umat manusia. Jadi pusat ruhani manusia itulah al-qalbu, kata Imam Ghazali, yang disitulah ruh itu bersumber, Pak. Jadi saya ini bisa bicara di depan jenengan bisa mendengar itu. Karena semua ini kita memiliki ruh. Nah,
Ruh itu di dalam ruh pusatnya itu adalah al-qalbu. Yang mengendalikan semua kesadaran kita. Kita berpikir dengan al-qalbu. Kata Imam Ghazali, al-aqlu itu menurut beliau tempatnya di al-qalbu. Saya itu loh Pak, membaca kitab itu. Kok ngono Imam Ghazali? Al-aqlu, orang kan kalau mikirnya, kalau mikir itu dia memegang ini ya Pak. Coba pikirkan itu ya. Nggak ada orang mikir begini. Karena al-qalbu itu kalau dalam panah itu rasa, kemudian itu merasakan kesedihan, merasakan kesenangan, merasakan kegundahan, kegelisahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua itu kata beliau itu fungsinya al-qalbu. Jemaah sekalian, maka Rasulullah tadi mengatakan itu. Idza soluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Seorang peneliti di abad 20 Pak, namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian mendefinisikan ar-ruh itu dengan idrok silah billah, sebuah kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, ayo kita sekarang masuk ke sini. Ternyata kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya ada pada orang-orang beriman. Orang kafir tidak punya Pak. Tidak punya. Orang munafik, orang zalim, orang fasik, makanya al-qalbu di dalam Al-Quran itu Pak dibagi menjadi 3. Satu, al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati, yaitu hatinya orang kafir. Karena kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala putus. Sedangkan orang zalim, orang fasik, orang munafik, qalbunya disebut oleh Allah itu dengan fi qulubihim marad. Fazadahumullahu maradha. Sedangkan qalbu orang mukmin itu disebut dengan qalbun salim. Ayo Bapak sekalian, sekarang kita masuk ke materi kita. Orang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir, dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu, kalian bertasbihlah kepadanya, bukrotan pada waktu pagi, wa asilan dan waktu sore, waktu petang. Ditambah lagi ayat, ini adalah surat Al-Ahzab 21. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu memikirkan penciptaan Allah di langit dan di bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak engkau ciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Subhanaka Rabbana, subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, engkau maha suci. Ya Allah, jauhkan aku dari api, dari azab neraka. Sifat orang Jawa beriman. Selalu berzikir kepada Allah, tidak ada waktu orang beriman itu hatinya kecuali sendenan, pasrah. Dia selehkan, dia taruh hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Pak, sebaliknya orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini surat An-Nisa Pak.
Yang jenengan apal adalah surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Terusnya Pak, fawailul lil musallin. Siapa yang disebut oleh Allah celaka bagi orang-orang sholat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia yang lalai sholatnya. Siapa orang ini? Adalah orang munafik. Alladzina hum yura'un. Kemarin saya ceritakan, dia ketika sholat itu hanya ingin dilihat oleh manusia, hanya ingin menunjukkan dirinya adalah sholat. Itu namanya apa Pak? Riya. Tidak boleh orang beriman punya sifat seperti ini. Wa yamna'unal ma'un. Kalau lagi orang mukmin susah, diminta bantuan, dia tidak mau membantu orang munafik seperti itu. Mas kalian, ayo sekarang kita lihat ya. Rasulullah itu Pak ya, Rasulullah memberi contoh kepada kita. Kalau kita sholat, ini apa itu namanya, contoh praktis. Contoh praktis. Tadi sholat maghrib kita ya. Tadi kita sholat maghrib. Kita itu sholat, kata Rasulullah itu, ini sholat, hadisnya sahih Pak. Diriwayatkan juga oleh teman-teman salafi sering mengutip beliau ini, Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, innal abda la yusolli as-solata. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia selesai melaksanakan sholat, ma yuktabu lahu minha, tidak ditulis pahala sholatnya itu, illa usruha, kecuali 1/10. Tis'uha, 1/9. Sumunuha, 1/8. Subu'uha, tadi tusu'uha 1/9, sumunuha 1/8, subu'uha 1/7, sudusuha 1/6, humusuha 1/5, rubu'uha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha 1/2. Sampai di sini Nabi itu. Maka gambar ini Pak, gambar ini maksudnya tadi mulai usruha ya, terus tadi sampai sumunuha, sampai rubuha 1/4, sampai nisfuha. Kita kualitas sholat kita itu kata Nabi SAW maksimal adalah nisfuha. Hati kita ini nyambung kepada Allah, sadar kita ini sedang munajat kepada Allah dalam sholat. Kata Rasulullah, itu puncaknya itu hanya sampai separuh. Kok gak ada yang 75%, 100%? Itu Rasulullah. Rasulullah. Kita ini umatnya, artinya begini Pak. Mungkin ada pernah seorang yang di sini menyampaikan, Pak Ali Aziz, pernah menyampaikan ini Pak. Beliau kan pakar menjelaskan masalah sholat. Ya Pak ya, Pak Ali Aziz. Ngisi di sini ya Ustaz. Pak Ali Aziz ngisi di sini Pak. Nah, beliau menyampaikan, orang sholat, orang kita itu sholat. Minimal kata beliau, sebetulnya bukan kata beliau, kata Rasulullah ini. Harus bisa khusyuk berapa? Berapa minimal? 1/10. Hadisnya tadi 1/10. Yakni usruha. Jadi 10%. Jenengan artinya begini Pak. Ketika kita itu siap-siap untuk sholat menghadirkan seluruh apa yang ada pada diri kita ini Pak. Qalb diri kita. Nafs. Nanti suatu saat kita akan bahas ini Pak. Itu semuanya. Kemudian Allahu Akbar. Jenengan itu ketika sholat apa sih yang jenengan bayangkan ketika mengingat Allah itu Pak? Ya kebesarannya Allah dengan saat ketika munajat dengan membaca doa itu. Yakni nyambung
antara apa yang dibaca. Misalnya saya kalau membaca doa iftitah itu, kadang-kadang wajah itu ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku hadapkan wajahku itu. Lilladzi fataras, kepada Engkau ya Allah, kepada Dia zat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin. Aku ini ya Allah bukan orang yang musyrik. Terus apa Pak doanya Pak? Inna sholati, wis terus naik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Pak ya? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nyambung Pak. Apa yang jenengan sampaikan ini yang dibaca ketika sholat doa iftitah ini nyambung dengan hatinya. Itu maknanya khusyuk. Hatinya itu khusyuk. Ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati jenengan ngikuti. Kalau saya mazhab saya Pak, imam dan makmum itu wajib membaca. Sekalipun itu sholat jahar, seperti isya atau maghrib tadi. Ada jahar dan ada sir. Dua jahar, ada sir. Mazhab saya, makmum wajib tetap membaca. Membacanya kalau saya senang mengikuti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Itu sekarang yang saya ikuti. Dulu guru saya setelah selesai imam, waladhdallin, amin, terus baru membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga boleh. Atau bersamaan dengan imam juga boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, jenengan bersamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sekalian, saya mungkin pernah menyampaikan ke jenengan ya. Salat itu ndak boleh meneng. Ndak boleh seperti orang semedi. Orang semedi itu lisannya ini ndak bergerak-gerak. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, meneng tok ae. Dibaca di dalam hati. Semua mazhab, ini bukan pembahasan ini, tapi ini saya perlu ingatkan, semua mazhab mengatakan orang yang sholat yang dia lisannya tidak bergerak-gerak di dalam sholatnya, itu dianggap tidak membaca Fatihah di dalam sholat. Artinya tidak cukup Fatihah itu dibaca di dalam hati. Tidak boleh. Minimal bergerak-gerak. Apa Ustaz namanya istilahnya? Bergerak-gerak lisannya itu istilahnya apa? Qomat kamit. Ya, ya apa itu? Ya bergerak-gerak, kayak bergerak-gerak. Kalau Imam Madzhab Imam Syafi'i itu lebih lagi Pak, lebih apa itu lebih hati-hati lagi. Harus sampai didengar oleh telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai dia mengganggu tetangganya. Kebangetan kok niku maca Fatihah gitu. Ya, kita harus jaga juga Pak, jangan keras-keras, yang penting bergerak-gerak lisannya ini Pak. Nah, seperti itu semua mazhab gitu Pak. Jadi maksud saya mau menyampaikan ruhani kita ini Pak, ketika kita sholat, kita munajat kepada Allah, di dalam sholat saja, kenapa hati orang beriman itu hanya bisa 10%? Kita itu, sholat kita. Atau mungkin yang lebih banyak lagi 20%, 30%. Masya Allah, kenapa sih begitu ini tadi? Nah, Bapak sekalian, ada persoalan di dalam hidup kita ini ketika kaum muslimin Pak. Jadi sebetulnya Pak, kita ini hidup di dalam kehidupan Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki Islam ini secara totalitas. Secara apa Pak? Totalitas, secara kafah. Tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih. Justru ketika kaum muslimin ini menjadikan Islam
itu hanya sebagai agama ritual, Pak. Ketika di dalam sholat, hanya ketika di dalam puasa. Ini haji belum selesai ini, Pak. Haji dalam haji. Nanti di dalam ritual berzikir. Maka hati kaum muslimin ini ya seperti sekarang ini, Pak, kita ini. On off. Ingat hanya ketika di masjid. Ingat hanya ketika di taklim, majelis taklim. Ingat hanya ketika dia puasa. Ingat hanya ketika dia ritual berhaji. Sedangkan Allah itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Wala tattabi'u, kalian jangan mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Mungkin jenengan tidak pernah mendapatkan gambaran, Pak. Gimana setan maksudnya Islam kafah itu, coba Pak ya. Jenengan lihat bagan ini. Bagan ini. Kita ini kalau belajar Islam, ini ibarat pohon, Pak. Ibarat pohon. Ibarat pohon itu akar ini, Pak. Harus kuat dulu. Kita belajar semua terkait dengan masalah keimanan. Yang paling dasar adalah keimanan kepada Allah. Belajar. Mulai dari yang usul, yakni perkara-perkara yang sifatnya sangat mendasar, sampai perkara yang masalah furu, berkaitan dengan iman kepada Allah. Terus berkaitan keimanan kepada malaikatnya Allah. Berkaitan dengan wahyunya Allah, Al-Quran ini. Terus Rasul-Rasulnya Allah, termasuk yang terakhir yakni terutama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mengimani bahwa kehidupan ini ada qadha dan qadarnya Allah. Ya, dan yang terakhir mengimani bahwa hidup ini akan selesai. Hidup ini akan selesai, kita meninggal dunia, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir. Kalaupun tidak hari akhirat, dihancurkan semua kehidupan ini oleh Allah, adalah ajal kita masing-masing. Kita masuk ke liang lahat, kita masuk ke kuburan kita masing-masing. Itu Pak, itu belajar gitu Pak. Nah setelah belajar masalah akidah itu, ini namanya masalah iman, masalah akidah Pak ya. Kita belajar seperti pohon itu Pak, ada apa ini? Ada batang, kemudian ada cabang-cabang, dan ada ranting-ranting, dan kemudian ada daun-daun. Itu adalah ibarat syariatnya Allah, aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang aturannya Allah itu Pak, kita masih mengkaji Islam ini, mohon maaf Pak, kita ini baru mungkin belajar hukum tentang sholat, hukum tentang kita berzakat, hukum tentang kita puasa, hukum kita tentang haji, ritual-ritual lain. Kita belum pernah belajar bagaimana Allah itu mengatur masalah ekonomi. Hukum syariat Islam dalam masalah ekonomi. Tidak boleh riba, tidak boleh curang dalam jual beli, dalam transaksi, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana hukum syariat Islam mengatur, mengelola pendidikan, mengelola sosial, kondisi sosial kita, mengelola bahkan hukum, bahkan masalah politik. Saya itu kadang heran, Ustaz, kan itu masalah dunia, setan. Kan kalau dunia itu, Nabi itu mengatakan, apa itu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Loh, kalau masalah dunia itu masalah pertanian yang teknis-teknis. Pertanian, industri, terus apa Pak? Contohnya, senjata, misalnya membuat senjata, penyerbukan itu waktu itu oleh Nabi itu, Nabi keliru memang karena Nabi orang Mekah.
Sementara yang tanya penduduk Madinah itu. Nah, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Masalah pertanian betul. Loh iki loh. Masalah misalnya mengelola kekayaan alam ini. Bapak sekalian, jenengan lihat ya. Saya dulu kecil waktu sekolah, guru-guru saya itu cerita bagaimana Indonesia itu adalah bumi dengan gema ripah loh jinawi. Betul ya Pak? Betul gitu bacanya Pak ya? Gema ripah. Toto tentrem kertora. Setelah saya sekolah kuliah gitu, terus tahu loh, iya. Ada banyak pertambangan di Indonesia itu ternyata benderanya Pak. Bukan bendera Indonesia, tapi bendera asing. Coba lihat jenengan ya Pak ya. Nabi Rasul Allah itu wanti-wanti surat Ar-Rum. Dhaharul fasadu fil barri wal bakhri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum apa? Yarji'un. Saya mau menyampaikan dulu ke jenengan tadi Pak. Maknanya orang beriman tadi ketika disuruh oleh Allah berzikir, dengan zikir selalu ingat kepada Allah itu Pak. Tidak ada ruang orang beriman itu untuk memiliki sikap namanya sikap apa memisahkan dunia dengan agama itu tadi. Istilahnya tadi. Memisahkan dunia dengan agama itu istilahnya apa? Apa istilahnya? Bukan. Ojo di gowo-gowo agama ini ke masalah ekonomi, ke masalah hukum, ke masalah politik, itu apa namanya itu? Nah, fasluddin anil khaya itu sekuler. Orang beriman itu Pak, tidak boleh ada sikap namanya sekuler. Agama ya agama, dunia ya dunia. Dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala Pak, dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Bisa. Surat Al-Qasas Allah menyatakan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Saya lupa kalau direkam ini. Lupa kadang enggak sadar kalau direkam Pak. Carilah kalian fima atakallahu ad-darul akhirah. Dari apa yang dikaruniakan oleh Allah, yang pertama kali yang harus dicari itu adalah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa nasibmu, bagianmu di dalam kehidupan dunia ini. Jadi Pak, orang mukmin itu pandangannya itu menyatukan antara dunia ini dengan akhirat. Itu maknanya zikir kepada Allah. Jadi kalau seorang itu dalam kehidupan ini Pak, pemimpinnya ini mengerti ini Pak, maka tidak ada ruang baginya dia untuk bersikap namanya sikap sekular. Mengatur nanti masalah ekonomi dengan peraturannya orang kafir. Tidak ada. Peraturannya Allah yang dibuat. Mengatur alam ini, misalnya gitu. Kemudian mengundang orang kafir, tidak boleh, dilarang. Gitu. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyaikum. Masya Allah. Kalau saya bicara ini Pak, lalu saya kita kaitkan dengan kehidupan kita di Indonesia ini. Masya Allah. Saya kadang-kadang nggak habis pikir bagaimana kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini Pak ya, yang Masya Allah semuanya ada di Indonesia itu Pak. Lalu tiba-tiba banyak LSM yang memang concern terhadap ini, misalnya Walhi dan beberapa teman-temannya Walhi itu. Mereka melaporkan kerusakan berapa tahun terakhir ini.
akibat eksploitasi tambang yang ugal-ugal di berbagai bumi di Indonesia. Maluku Utara itu hancur. Apa itu ada namanya sebuah desa itu. Pak, saya ini datang dari sebuah desa namanya Ujung Pangkah. Saya pernah menceritakan ini di khutbah Jumat di sini. Saya waktu SMA, Pak, mbah saya itu punya 3 tambak. Jangan bayangkan, mbah saya punya 3 tambak. Waktu beliau itu sakit, saya yang menggantikan mencatat hasil tambak itu. Subhanallah, Pak. Namanya OK, OT, OB, Windu. Berkilo-kilo dapatnya. Subhanallah. Mbah saya itu, Pak, Haji, namanya beliau, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Saya yang termasuk disekolahkan oleh beliau ya, sampai saya bisa sekolah SMA, sampai saya bisa kuliah itu. Kakak saya dipondokkan, Pak. Subhanallah, karena mbah saya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah mbah saya itu, Pak. Masya Allah, Pak. Jangan tanya, saya menjadi saksi. Selepas itu saya SMA kuliah di sini. Saya dengar rame-rame di daerah Ujung Pangkah sana itu sebuah eksplorasi namanya offshore mining. Eksplorasi tambang, eksplorasi gas dan minyak bumi yang dilakukan oleh perusahaan joint venture antara British Petroleum sama China, apa-apa itu ya. Ahas apa-apa namanya itu di Ujung Pangkah sana, Pak. Setelah itu semua orang Ujung Pangkah itu menjadi saksi. Kondisinya pelaid, kondisinya marit. Pelaid itu bahasa Arab, bahasa Inggris, Pak. Pelaid itu kono hajile, itu namanya pelaid. Marit itu bahasa Arab. Marit itu artinya sakit. Orang yang punya tambak tadi diwarisi oleh mbak saya sudah meninggal, Pak ya. Diwarisi oleh saudara ibu saya itu. Padahal punya 3 tambak. Itu ngersulo. Tahu ngersulo, Pak? Allah sambat. Ya Allah, Cak Fur, tambaknya enggak dapat hasil apa-apa. Masukkan udang windu mati. Masukkan apa? Nener itu, terus bandeng-bandeng itu mati. Kalaupun hidup sedikit. Loh, Pak, ini banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kalau tadi saya bicara Maluku, apa itu nama, ada sebuah nama yang di daerah Maluku sana itu rusaknya setengah. Kemudian yang kemarin diramaikan sampai hari ini. Di mana itu, Pak? Raja Ampat. Di Papua Barat Daya ya. Namanya Raja Ampat. Oleh Pak Bahlil katanya itu sudah dibatalkan 4 izinnya perusahaan, 4 perusahaan sudah di-tackle, sudah dibatalkan. Tapi masih ada 1. Berarti belum selesai, itu PR. Itu loh, kamu itu sudah diprotes masyarakat dunia. Dan itu loh, mereka sudah membuktikan ada banyak kerusakan terumbu karang dan terus kemudian mereka dia berulah loh. Itu loh jauh jaraknya dari Raja Ampat. Itu katanya 40 atau 50 kilo dari Raja Ampat. Dia lupa bahwa itu adalah tempatnya di mana, Pak? Bukan di darat tapi di laut. Itu pulau-pulau kecil, Pulau Gak itu, Pak. Padahal itu regulasi Indonesia, itu regulasinya loh. Boleh menambang minimal luasannya itu 2000 km persegi. Sebuah pulau, Pak. Saya membaca ini, Pak. Regulasi penambangan yang ini peraturan Minerba di sebuah pulau kecil itu 2000 kilo persegi. Coba jenengan berapa luasan pulau yang sekarang ditambang oleh itu yang ada kapalnya namanya JKW itu apa, terus itu namanya istrinya Pak JKW Mahakam itu enggak tahu itu siapa
punya siapa kapal yang apa itu Pak yang menjadi anu itu. Loh, ya Allah, itu cuman 66 kilometer persegi melanggar regulasi yang dibikin sendiri. Loh Pak, manusia ini Pak. Manusia ini kata Allah itu memang apa ya Pak ya? Ini zoluman jahula. Innal insana Pak zoluman jahula. Bapak sekalian, jenengan sebagai warga masyarakat tahu seperti ini, minimal ya Pak ya, hatinya tidak boleh ridho. Hatinya tidak boleh ridho. Ini kaitannya Pak tadi dengan masalah iman. Ya Allah, sik zolim merek anu penguasaku ini, masa semuanya mau dihabisin sampai di Papua sana. Memang itu bukan jauh dari tempat kita Pak. Tapi kita ini kan masih menjadi masyarakat bumi Nusantara ini, masih saudara kita. Apalagi juga di sana ada banyak saudara kita kaum muslimin Pak, meskipun mayoritasnya bukan kaum muslimin, tapi pasti banyak kaum muslimin di sana di negara di bumi Papua itu. Bapak sekalian, saya ingin ngajak jenengan semuanya. Jadi kembali masalah berzikir kepada Allah itu tidak hanya sekedar urusan yang sifatnya ritual, tapi adalah kesadaran kita ini berhukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhukum dengan undang-undangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam mengelola urusan-urusan yang hari ini pemimpin kaum muslimin mereka pisahkan, tadi sekuler tadi itu. Nah gitu Pak. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita sudah membahas masalah berzikir. Nanti dalam pertemuan ke depan Pak, insya Allah kita akan membahas persoalan Islam ini dalam perspektif kafah gitu Pak. Di dalam persoalan apapun Pak dalam hidup kita ini, tidak ada yang lepas dari aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang sufi itu Pak ya, teman-teman sufi, jadi yang pertama dan kadang-kadang yang banyak diangkat dalam pembahasan ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau oleh Imam Ghazali. Teman-teman guru-guru salaf, menurut saya kadang-kadang kurang proporsional. Ini kritik saya kepada beliau. Kenapa ada istilah Islam itu, kok ada Islam itu dibagi-bagi, ada syariat, kemudian ada thariqat, kemudian ada hakikat. Gitu pertanyaannya itu Pak. Itu sebetulnya Pak, para ulama itu kalau mengkritik ini juga harus fair mengkritik. Memang ini tidak ada istilah di dalam Quran. Istilah syariat, terus apa Pak? Tadi thariqat, terus hakikat, tidak ada. Sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah itu membahas di dalam masalah tauhid, itu beliau bagi menjadi tauhid itu ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid apa? Asma dan sifat. Ini Pak, istilah ini tidak ada. Loh, tapi jenengan harus tahu kenapa ya kok ulama itu membagi begitu. Coba jenengan pertama kali waktu saya mengisi itu, Rasulullah itu menyampaikan di dalam hadis yang ditanyakan oleh Imam malaikat Jibril tentang mahwal iman, iya Pak, wa mahwal Islam, terus satunya wa mahwal ihsan, 3. Iya, kok 3? Jadi para ulama itu kenapa Syekh Abdul Qadir itu kok ada ya istilah itu? Barangkali ini tabarukan
kepada Nabi ditanya tentang mahwal Islam. Itu masalah syariat, Pak. Kita sholat, kita puasa, kita tadi berhukum dengan hukum Allah dalam masalah ekonomi, dalam masalah pemimpin, itu syariat. Wa mahwal iman. Ini adalah masalah ruhiyah. Mahwal iman. Ikan masalah ruhiyah. Wa mahwal ihsan. Lah, ihsan itu ternyata inilah yang dibahas oleh Syekh Abdul Qadir, masalah hakikat. Bahwa hidup ini harus bersatu antara masalah yang kaitannya dengan sholat. Kita itu Pak sholat, seolah-olah fisik kita ini sholat. Hakikatnya ini kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhiyah kita Pak, ruhiyah kita. Harus kita sadarkan bahwa ya Allah, hai ruh, kamu ini sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu bisakah begitu? Jarang kita ini karena hidup kita di dalam kehidupan yang sekuler. Kita ini hidup sekuler, sulit sekali Pak. Makanya saya menganjurkan jenengan di dalam 24 jam itu Pak, ada waktu dari diri kita ini untuk khalwat. Saya kadang-kadang juga mengkritik, kok ono istilah khalwat dalam Islam? Loh ya apa sih? Khalwatnya orang beriman itu adalah sholat lain. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam khalwat kepada Allah, sholat sendiri. Di dalam Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna apa? Innaka rabbaka, surat Al-Muzammil Pak. Ayat yang ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Surat Al-Muzammil ayat 20 Pak. Kita mungkin hanya 2 rakaat atau hanya 3 rakaat, 2 rakaat sholat tahajud ditambah 1 rakaat sholat witir malam hari sebelum fajar sebagai khalwat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita latih Pak, harus kita latih, sebab nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian. Ketika kita masuk di alam kuburan itu gelap, gelap sekali. Nah, yang terakhir, jadi jangan terlalu menghakimi. Tidak ada, karena Allah itu mengatakan wa kuntum azwajan apa? Salasah. Kalian itu terbagi menjadi 3. Barangkali para ulama, termasuk Syekh Ibnu Taimiyah tadi itu, wis ndak usah bertengkar masalah pembagian tauhid menjadi 3, ndak usah. Ndak usah bertengkar kenapa ulama sufi membagi manusia itu dalam tingkatan syariat, dalam bagian torikot. Saya membaca kitabnya Syekh Abdul Qadir loh Pak. Jenengan harus tidak boleh nyinyir seperti itu. Karena beliau itu mendefinisikan syariat itu adalah, torikot itu adalah hakikatus syariah. Hakikatus syariah. Lalu hakikat itu adalah hakikatut torikoh. Coba. Seperti itu. Jenengan tahu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu hidupnya sampai 90 tahun, Pak. Majelis ilmunya itu ribuan ulama. Setelah sholat isya kayak begini, beliau menutup seluruh kajiannya, lalu mengisi malamnya itu dengan khalwat kepada Allah. Khalwat kepada Allah. Sampai fajar. Kita bisa enggak begitu? Loh, beliau menulis 2 buku yang teman-teman Salafi saya mendengarkan sendiri dari guru teman Salafi yang masih hidup di Saudi Arabia itu memuji Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Ghunyah, judulnya itu Al-Ghunyah, bab terakhir dari
2 jilid itu adalah kitabut tasawuf. Kitabut tasawuf. Makanya tidak usah bertengkar masalah ini. Kalau kita tidak memiliki ilmu, jangan berkomentar terhadap karya para ulama. Terhadap ulama. Oh, aku gak ono iku. Torikot gak ono iku hakikat. Jangan. Kita mungkin karena kebodohan kita ya, kemudian kita menjadi orang yang zalim. Jangan ya Pak ya. Jangan sebagai penuntut ilmu tidak boleh nyinyir kepada para ulama siapapun, termasuk kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Jangan. Ya, itu. Saya kadang-kadang mendengar ada seorang yang menghujat habis Syekh Ibnu Taimiyah. Jangan, karena beliau adalah seorang ulama besar. Gitu Pak ya, insya Allah kita ketemu lagi di dalam kajian berikutnya. Enggak sabar Mas. Kita akhiri, ada pertanyaan? Ada, ya oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Papua? 41 tahun, Masya Allah. Kaimara. Oke Pak. Iya. Oke, pertanyaannya Pak langsung. Iya. Itu imam dan khotibnya. Imam dan khotibnya maksudnya. Imamnya. Bapak melihat sendiri itu. Lihat sendiri. Terus pertanyaannya Pak? Masya Allah. Gitu ya Pak ya? Bapak gak ada pilihan untuk sholat di tempat lain? Iya, Bapak sekalian, ini memang banyak terjadi di masyarakat ya. Seorang imam atau seorang khatib yang ahli maksiat, yang kita tahu ini ahli maksiat orang ini. Sebenarnya Pak, kalau di dalam syariat Islam, kita kalau tahu seorang imam atau seorang pemimpin yang ahli maksiat itu, kita harus mufarokoh, tidak boleh mufarokoh, melepaskan diri. Kita tahu dia ahli maksiat. Kalau ada pilihan Pak, ada pilihan, Bapak memilih. Nah kalau tidak ada pilihan Pak, memang namanya tidak ada pilihan, ya sudah. Karena itu Bapak memang tidak menanggung dosa terhadap pilihan Bapak itu. Yang berdosa adalah yang menunjuk orang ini menjadi seorang imam, menjadi seorang khatib. Di dalam Quran Pak, ada di surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu
Lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, mengapa kalian melakukan sesuatu? Mengapa kalian lima taquluna? Mengapa kalian mengatakan sesuatu ma la taf'alun yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan indallah. Itu dosa besar di sisi Allah. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dia mengatakan sesuatu yang dia tidak berbuat, yang dia tidak lakukan. Sisi Allah itu besar, dan itu fasik di sisi Allah, Pak. Tidak boleh seorang ustadz, seorang tokoh ngomong tok, apalagi berdusta ngomong itu. Fasik, orang fasik itu. Makmum, gak ada hubungannya, Pak. Tolong sebentar Bapak-bapak ya, tolong sebentar Pak. Ini masalah harus dijelaskan Pak ya. Kan takmirnya membolehkan untuk lebih waktunya, kecuali takmirnya Ustadz nanti selesai Ustadz, selesai, kan ini boleh kan. Jadi begitu Pak gitu. Jadi Bapak enggak salah, cuman kalau ada pilihan ke yang lebih baik gitu. Ini saya kadang-kadang itu merasa ini Pak, tipikalnya masyarakat kita di negeri kita ini kayak begini Pak. Iya. Apa? Iya, ya kita akhiri Pak, akhiri. Ya kita Pak harus bersaudara dengan baik sesama kaum muslimin. Sekalipun kita ini beda jamaah, beda ormas, beda apa latar belakang semua. Ini Pak sesuatu yang alami seperti di masjid. Saya kalau ngelola masjid Pak, ini tergantung pimpinannya. Makanya kalau pimpinannya itu bisa mendamaikan, insya Allah semuanya bisa sholat bersama gitu. Dan kayak begini teman-teman nanti diselesaikan, dikasih tahu, dinasihati, yang sabar, ini ngaji, ini masalah jelaskan hukumnya Allah, masalah apa sabdanya Rasulullah dijelaskan dengan baik, sabar dulu ya. Nah gitu, ini tidak sabar adik ini apa kepengen dan cepet-cepet sholat gitu. Ini majelis ilmu itu Pak, kalau sholat isya Rasulullah itu boleh boleh sampai mundur Pak. Sholatnya Rasulullah kadang-kadang malam gitu, sholat isya-nya Rasulullah itu gitu. Tapi juga kadang-kadang cepat setelah selesai itu Rasulullah langsung selesai apa kemudian tidur ya, cepat-cepat tidur, nanti malam bangun untuk sholat lain gitu Pak ya. Jadi bapak tidak salah, cuman kalau ada pilihan cari yang lebih baik untuk supaya memang kita tidak diimami oleh orang yang kita tidak sukai. Itu ada pembahasan di dalam fikih itu bagaimana hukum orang yang sholat dengan imam yang tidak disukai gitu Pak, ada itu. Nah, sebaiknya tidak begitu ya. Sebaiknya kita itu dengan imam yang kita cintai, kita senangi, sehingga kita sholat sama-sama munajat kepada Allah itu enak. Tidak ada perasaan itu ustadznya begini, ustadznya begitu kayak itu. Salah satu sifat orang beriman ini kaitannya dengan materi kita Pak ya, adalah orang yang dia tidak memiliki hati yang ghillan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan, hati yang tidak enak dengan orang lain, dengan saudaranya orang beriman. Gitu Pak ya, insyaallah kita ketemu lagi. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau waktunya lebih ya Pak ya. Maaf. Langsung dikomati aja Mas.
Adzan Bu ya. Adzan enggak apa. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفوفكم فإن لكم الصفوف من قامت الصلاة